Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Viola dan rekan saya Isna, kami dari tim riset investasi Universitas Muria Kudus akan memaparkan hasil analisis kami tentang riset investasi PT Kimia Farma Tbk atau KAF. PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan farmasi pertama dan termasuk dalam BUMN yang sudah mencatatkan sahamnya pertama kali pada tanggal 4 Juli 2001. Kimia Farma memiliki segmen usaha manufaktur, retail farmasi, distribusi dan perdagangan, dan jasa lainnya. Tahun 2019, PT Kimia Farma Tbk berhasil mengakuisisi PT Patros untuk memperluas pangsa pasarnya. Adanya pandemi COVID dan daya beli masyarakat yang turun berpengaruh terhadap yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia, menjadi 2,97% pada kuartal pertama tahun 2020. Penurunan inflasi menjadi 1,96% pada bulan Juni 2020. Yang ketiga, pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang berpengaruh terhadap BI 7 Days Repo Rate di angka 4,25% pada bulan Juni 2020. Dan yang keempat, nilai tukar mata uang Indonesia terhadap dolar yang masih dalam kisaran yang diprediksikan oleh pemerintah. Kondisi ekonomi masih terkendali untuk melakukan arus investasi. Industri farmasi yang terus bertumbuh sebesar 8,48%, terbentuknya holding farmasi BUMN, kesehatan yang menjadi kebutuhan primer di masa pandemi, serta adanya berita vaksin corona menjadikan industri farmasi semakin menarik. Dalam industri farmasi, Kimia Farma telah menjadi top performer pada tahun 2016 dan nilai PER Kimia Farma selalu lebih tinggi dibanding nilai PER industrinya. Berdasarkan analisis Five Fourth Quarter, industri farmasi tidak menarik bagi pendatang baru, namun sangat kompetitif bagi pemain yang ada di dalamnya. Menjadi perusahaan farmasi pertama dan terlengkap dengan cakupan luas, tergabungnya dalam holding farmasi BUMN, hadir sebagai global player, dan akuisisi perusahaan untuk memperluas pangsa pasarnya, menjadikan Kimia Farma semakin kuat dan mampu bersaing dengan Kalbe Farma, Temposcan Pacific, dan lebih unggul dibandingkan Indo Farma. Tingkat pendapatan dari Kimia Farma semakin meningkat. Kontribusi pendapatan tertinggi diperoleh dari segmen retail farmasi. Grafik profitabilitas Kimia Farma menunjukkan penurunan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena bertambahnya piutang, pembatalan proyek pemerintah pada tahun 2019, bertambahnya utang, beban usaha, dan beban investasi. Rasio tato dan leverage menunjukkan penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan yang tinggi masih belum maksimal, namun memiliki kemampuan yang meningkat dalam pembayaran hutang jangka panjangnya. Rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan Kimia Farma dalam membayar hutang jangka pendeknya semakin menurun. Sedangkan rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan bahwa sebagian besar modal dari PT Kimia Farma masih diperoleh dari utang. Kami merekomendasikan untuk membeli saham PT Kimia Farma dengan nilai intrinsik sebesar 1.866 dibanding harga penutupan sahamnya 1.375 dengan kenaikan 36%. Hal ini didukung dengan prospek bisnis yang menguntungkan bagi investor, di antaranya harga saham yang terus naik, digitalisasi perusahaan, bergabungnya dalam holding farmasi BUMN, ekspansi yang terus dilakukan guna memperluas pangsa pasarnya, kebutuhan akan kesehatan yang menjadi kebutuhan primer di masa pandemi, nilai PER Kimia Farma yang lebih tinggi dibanding nilai PER industrinya, penilaian tata kelola perusahaan yang baik yang selalu meningkat, dan Kimia Farma akan menjadi distributor akan vaksin corona yang masih dalam uji klinis. Terdapat 5 risiko investasi, yaitu risiko bisnis, kredit, likuiditas, tingkat suku bunga, dan kurs mata uang Indonesia terhadap dolar. Kimia Farma telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan asas keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran dibuktikan dengan skor penilaian yang terus meningkat. Dalam melakukan diskusi, kami menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.